Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Deloviana dan Ika Gusti Prasetyo dan rekan saya Adrika Hilma. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang pengujian KAS, yang mana pembahasan pertama yang akan diawali oleh saya sendiri. Yang pertama itu adalah jenis akun KAS. Ada beberapa jenis akun KAS. Yang pertama akun KAS umum atau General KAS Account. Itu merupakan bagian kas yang penting bagi sebagian besar organisasi karena sebagian besar penerimaan dan pengeluaran kas mengalir melalui akun ini. Dan yang kedua ada akun Impres. Itu maksudnya perusahaan membuat akun penggajian Impres yang terpisah untuk meningkatkan pengendalian internal pengeluaran penggajian. Yang ketiga ada akun bank cabang atau branch bank account, berguna untuk membangun hubungan dengan perbankan di komunitas lokal dan memungkinkan sentralisasi operasi pada tingkat cabang. Dengan kata lain, untuk perusahaan yang beroperasi di lokasi yang berbeda akan lebih mudah jika perusahaan memiliki saldo bank yang terpisah di setiap lokasi. Yang keempat ada dana kas. Ini bukan merupakan rekening bank, tetapi hampir sama dengan kas pada bank, dan akun ini digunakan untuk pengeluaran kas berjumlah kecil yang lebih mudah dibayarkan jika menggunakan uang tunai dibandingkan dengan cek. Selanjutnya itu ada setara kas. Maksudnya ialah perusahaan seringkali menginvestasikan kelebihan kas yang diakumulasikan selama bagian tertentu dari siklus operasi yang akan diperlukan dalam waktu dekat dan bisa disebut ekuivalen kas yang bersifat jangka pendek dan sangat liquid. Dan yang terakhir ada instrumen keuangan. Maksudnya di situ ialah mencakup investasi dalam sekuritas yang dapat diperdagangkan seperti sekuritas utang dan ekuitas, instrumen derivatif, dan aktivitas lindung nilai atau hedging. Materi selanjutnya yaitu prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian kas di neraca. Yang pertama itu kas yang disajikan di neraca adalah saldo kas yang ada di tangan perusahaan pada tanggal tersebut dan saldo rekening giro bank yang pengembaliannya tidak dibatasi oleh bank atau perjanjian yang lain. Dan yang kedua ada kas dalam bentuk valuta asing jika dicantumkan di neraca sebesar nilai kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Dan yang ketiga ada unsur-unsur berikut harus disajikan secara terpisah dari unsur kas di neraca jika jumlahnya material. Yang A itu tabungan di bank, B dana untuk perluasan pabrik, dana pelunasan hutang atau dana lain yang tidak digunakan untuk keperluan modal kerja. C saldo di bank minimum yang disyaratkan oleh bank dalam suatu perjanjian penarikan kredit. D saldo di bank luar negeri yang tidak digunakan dalam hubungannya dengan kegiatan bisnis di luar negeri dan tidak dapat segera diubah ke dalam mata uang rupiah karena batasan-batasan. Di persekot biaya perjalanan atau persekot lain kepada karyawan. Dan materi selanjutnya yaitu tujuan pengujian substantif terhadap kas. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kas. Untuk itu, auditor harus melakukan rekonsiliasi antara saldo kas yang dicantumkan di neraca dengan akun kas yang bersangkutan di dalam buku besar dan selanjutnya ke jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas. Dan yang kedua ada membuktikan asersi keberadaan kas dan asersi
keterjadian transaksi yang berkaitan dengan kas dicantumkan di neraca. Dan untuk itu, pengujian substantif yang pertama itu pengujian analitik. Kedua, ada pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Ketiga, ada perhitungan terhadap kas di tangan pada tanggal neraca. Keempat, ada rekonsiliasi catatan kas dengan rekening koran bank atau bank statement. Dan yang kelima, ada konfirmasi kas di bank. Tujuan yang ketiga yaitu membuktikan asersi kelengkapan kas yang dicantumkan di neraca. Untuk mencantumkan bahwa kas yang dicantumkan di neraca mencakup semua kas klien pada tanggal neraca dan mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas dalam tahun yang diaudit, auditor harus melakukan pengujian substantif. Adapun pengujian substantifnya yaitu pengujian analitik, dan kedua pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, dan yang ketiga perhitungan terhadap kas yang ada di tangan, yang keempat rekonsiliasi catatan kas dengan rekening koran bank atau bank statement, dan yang kelima ada konfirmasi kas di bank. Tujuan keempat yaitu membuktikan asersi hak kepemilikan klien atas kas yang dicantumkan di neraca. Auditor melakukan pengujian substantif berikut ini. Yang pertama, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Dan yang kedua, perhitungan kas di tangan pada tanggal neraca. Dan yang ketiga itu konfirmasi kas di bank. Dan tujuan selanjutnya yaitu membuktikan asersi penilaian kas yang dicantumkan di neraca. Untuk membuktikan kewajaran penentuan jumlah kas yang dicantumkan di neraca, auditor melakukan pengujian substantif berikut ini. Yang pertama, prosedur audit awal. Yang kedua, pengujian analitik. Lanjut, yang ketiga, pemeriksaan pendukung transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, dan yang keempat perhitungan kas di tangan pada tanggal neraca, dan yang kelima ada konfirmasi kas di bank. Dan tujuan terakhir dari pengujian substantif terhadap kas itu ada membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan kas di neraca. Pengujian dan substantif untuk membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan kas di neraca yaitu memeriksa jawaban konfirmasi dari bank mengenai batasan yang dikenakan terhadap pemakaian rekening tertentu klien di bank, dan membandingkan penyajian dan pengungkapan kas di neraca yang diaudit dengan prinsip akuntansi berterima umum. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu pengendalian interkas. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, di mana titik tolak pemahaman struktur pengendalian intersiklus kas adalah pemahaman lingkungan pengendalian atas kas. Pemahaman pengendalian meliputi pemahaman pemberian kekuasaan dan tanggung jawab atas transaksi. Pemahaman dapat diperoleh melalui yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada manajemen, yang kedua, mempelajari bagian organisasi, yang ketiga, menelaah ekspresi tugas, yang kedua, penaksiran risiko. Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Yang ketiga, informasi dan komunikasi. Pemahaman informasi dan komunikasi menuntut pengetahuan auditor tentang metode pemrosesan data dari dokumen serta catatan pokok yang digunakan. Yang keempat, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas transaksi dalam siklus kas dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan yang pertama, interview kerja, yang kedua, pengelolaan informasi, yang ketiga, pengendalian fisik, yang keempat,
pemisahan tugas. Selanjutnya pengendalian kas. Yang pertama yaitu terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otoritas dengan pengelolaan dan pencatatan, pihak pengguna dan pihak pembayar. Yang kedua, penggunaan lemari besi atau berangkas untuk menyimpan kas di ruang tertutup dengan akses terbatas. Yang ketiga, penerimaan kas dan penggunaan kas memakai rekening yang berbeda. Yang keempat, pengeluaran dilakukan melalui bank atau cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. Yang kelima, penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian catatan. Yang keenam, penggunaan sistem inverse kas kecil melakukan rekonsiliasi bank. Selanjutnya, pengendalian terhadap kas yang umumnya ditempuh oleh perusahaan adalah: yang pertama, semua penerimaan uang harus dicatat dan segera disetorkan ke bank. Yang kedua, membuat laporan kas harian dan secara berkala diadakan percocokan antara fisik kas dan saldo menurut catatan. Yang ketiga, semua pengeluaran kas harus mendapat persetujuan dari penjabat yang berwenang. Yang keempat, semua pengeluaran kas yang jumlahnya relatif besar harus menggunakan cek kecuali untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Yang kelima, membentuk kas kecil untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Yang keenam, harus dipisahkan antara petugas yang mencatat, menyimpan, dan mengesahkan penerimaan uang. Yang terakhir, harus dipisahkan antara petugas yang menandatangani cek dengan petugas yang mencatat pengeluaran uang kas. Berikutnya yaitu rekonsiliasi bank. Penyimpanan kas perusahaan dalam bentuk rekening giro bank merupakan salah satu cara dalam pengendalian intern terhadap kas, karena pihak bank memiliki prosedur-prosedur tersendiri yang dapat memberikan keamanan terhadap kas. Secara periodik, bank memberikan laporan bank yang berisi informasi mengenai saldo awal dan saldo akhir bulan, serta daftar transaksi yang terjadi selama bulan yang bersangkutan. Antara pembukuan perusahaan dengan laporan bank seringkali menunjukkan jumlah saldo yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya pencatatan atau keterlambatan pencatatan baik dari pihak bank maupun perusahaan. Yang kedua yaitu terdapatnya kesalahan pencatatan baik yang dilakukan dari pihak perusahaan maupun pihak bank. Berikut ini penjelasan mengenai penyebab perbedaan, baik itu karena perbedaan waktu pencatatan ataupun karena kesalahan pencatatan. Yang pertama, bank belum mencatat tetapi perusahaan telah mencatat, yaitu dalam hal yang pertama yaitu setoran dalam perjalanan atau deposit in transaksi. Yang kedua, cek dalam perjalanan. Yang berikutnya yaitu perusahaan belum mencatat tetapi bank sudah mencatat mencatat. Hal ini tercantum dalam yang pertama, penerimaan kas melalui bank, yang kedua, biaya administrasi bank, yang ketiga, pendapatan bunga atau jasa giro, yang keempat, adanya cek kosong dari konsumen atau debitur, yang kelima, cek yang dikembalikan kepada penyetor karena alasan tertentu tetapi pelakunya pencatatannya sama dengan cek kosong. Yang berikutnya yaitu baik pihak bank ataupun perusahaan sama-sama melakukan kesalahan pencatatan. Jika rekonsiliasi bank dapat dengan sengaja salah saji, maka perlu dilakukan luasan pengujian atas rekonsiliasi bank akhir tahun. Prosedur yang dilakukan auditor yang pertama yaitu memulai rekonsiliasi bank untuk bulan atau tahun tertanggal. Yang kedua, membandingkan sisa cek yang dibatalkan dan slip setoran dalam laporan bank tertanggal. Yang ketiga, menelusuri seluruh bagian yang tidak jelas dalam rekonsiliasi bank dan jurnal penerimaan dan pengeluaran kas ke rekonsiliasi bank. Yang keempat, melakukan verifikasi seluruh bagian rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank dari jurnal untuk rekonsiliasi bank tertanggal yang belum di-clearing oleh bank. Materi berikutnya yaitu kecurangan yang umum pada kas. Yang pertama yaitu check kiting. Menurut Kamus Audit, kiting merupakan transfer uang dari suatu bank ke bank lain dan pembukuan transfer yang tidak semestinya sehingga jumlah yang
bukan sebagai aktiva di dalam kedua akun itu. Praktek ini digunakan dengan penyelewengan guna menyembunyikan defaksi kas. Kitting yang mungkin ketika kelemahan pengendalian internal mengizinkan satu orang untuk masalah dan memeriksa catatan atau kolusi ada antara dua orang yang bertanggung jawab atas dua fungsi. Kitting dapat dideteksi dengan mendapatkan dan menggunakan penyatatan cutoff bank karena cek kitting cleared pada Januari tidak akan muncul pada daftar cek yang beredar. Untuk Desember dan melakukan tes cutoff tunai karena cek terakhir dikeluarkan pada bulan Desember tidak akan disampaikan di cek mendaftar. Kitting terjadi ketika cek ditarik pada suatu bank disimpan dan di bank lain dan tidak ada catatan terbuat dari pencairan terhadap saldo bank pertama. Kitting terdeteksi dengan mempersiapkan jadwal transfer bank. Transfer bank jadwal ini adalah dokumen yang disiapkan oleh auditor untuk merekam semua transfer atau rekening bank perusahaan selama beberapa hari sebelumnya dan beberapa hari setelah akhir tahun tanggal transfer dicairkan di bank dan tanggal mereka dicatat dalam buku dasarnya. Auditor memeriksa apakah deposit atau penarikan dicatat dalam periode akuntansi yang sama. Kitting ditunjukkan ketika tanggal distempel oleh pihak bank penerima mendahului tanggal pencairan dicatat. Yang kedua yaitu lapping. Lapping adalah suatu ketidakberesan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyalahgunakan penerimaan kas untuk sementara waktu atau secara permanen. Lapping dapat dilakukan kalau seseorang memiliki wewenang menerima kas dan menyelenggarakan buku piutang. Auditor harus menilai kemungkinan terjadinya lapping dengan memperoleh pemahaman terhadap pemisahan tugas dan penerimaan dan pencatatan penagihan dari pelanggan. Tanda-tanda lapping yang pertama yaitu berlebihan kesalahan penagihan, memperlambat perputaran piutang, keterlambatan dalam posting pembayaran pelanggan, akun tentang rincian piutang tidak sama dengan buku besar, penurunan pembayaran piutang, banyak keluhan dari pelanggan. Prosedur audit yang menemukan lapping. Lakukan konfirmasi piutang usaha. Yang kedua, lakukan penghitungan kas secara mendadak. Yang ketiga, bandingkan rincian jurnal penerimaan kas dengan rincian slip setoran harian. Sekian, terima kasih.